Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sabtu 4 Februari 2023. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di Mazmur 2 ayatnya yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita menjadikan apa yang kita lihat itu sebagai objek yang perlu kita kritisi. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam pengertian yang keliru, kita lebih kerap menjadikan apa yang kita lihat itu sebagai penilaian kita dan bahkan menjadi cara kita menghakimi mereka. Dan itulah yang terjadi dalam nats ini. Ahli-ahli Taurat dari kalangan Farisi, ketika ia melihat Yesus Kristus duduk bersama dengan para pemungut cukai, bahkan makan bersama dengan mereka, maka mereka mendapatkan pengertian bahwa Yesus Kristus sudah melakukan tindakan yang salah. Mengapa ia harus duduk bersama dengan orang-orang berdosa? Itulah yang terjadi dalam pemikiran mereka. Sehingga ketika kita melihat jawaban Yesus Kristus tentang pertanyaan mereka atau kesalahan mereka dalam berpikir, Yesus Kristus malahan memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Dan Yesus dalam hal ini menegaskan suatu makna yang lebih dalam dari apa yang dapat terlihat. Ketika Yesus berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Tentu ketika orang yang sakit, ia akan membutuhkan penolong baginya, dan itulah tabib. Tetapi orang yang sehat tidak membawa dirinya untuk datang berobat kepada tabib tersebut. Dalam hal itu, kita dapat mengerti bahwa cara berpikir mereka dapat menerima itu. Tetapi persoalannya adalah apa yang harus mereka sadari tentang apa yang dilakukan Yesus Kristus kepada para pemungut cukai. Tentu kita akan melihat bahwa Yesus Kristus sedang menyatakan jawaban yang begitu objektif dari apa yang sedang ia kerjakan. Bahwa ketika kita berkata dia tidak benar, atau kita mempermainkan cara pandang kita untuk menilai seseorang, itu bukanlah kebenaran. Itu hanya prasangka kita. Apakah kita dapat menguji prasangka kita yang kita lontarkan sebagai kesimpulan? Dan itulah bahaya yang sering terjadi dalam kehidupan ini. Kita menduga-duga dan menjadikan itu menjadi kesimpulan. Akibatnya kita jauh dari kebenaran. Yang Tuhan Yesus sedang katakan lewat nats hari ini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Prinsip pertama, apakah orang-orang Farisi itu adalah orang yang benar? Tetapi mengapa mereka salah menilai Yesus Kristus? Apakah ini hanya diperuntukkan kepada pemungut cukai saja? Apakah kita bisa membenarkan diri kita? Ini menjadi problematika yang terjadi ketika kita mencoba mengerti apa yang disampaikan Yesus Kristus. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar satu hal yang penting dari apa yang disampaikan Yesus Kristus. Bahwa kita tidak dapat membenarkan diri kita. Kita adalah orang yang berdosa. Dan jika Yesus Kristus harus bersama-sama dengan mereka pemungut cukai itu harus menjadi cermin bagi kita. Jangan pernah menjadikan apa yang kita miliki ini sebagai patokan kepada orang lain. Dan jika Tuhan berkata ini adalah sesuatu yang benar, maka itulah kebenaran, bukan apa yang kita pikirkan. Terkadang apa yang kita pikirkan ternyata
bukan seperti yang Tuhan pikirkan. Apa yang kita lihat bukan seperti apa yang Tuhan lihat. Dan apa yang kita rasakan bukan seperti yang Tuhan rasakan. Dan disinilah kekudusan itu sebenarnya sedang ingin membawa kita kepada pengertian yang benar. Kekudusan itu akan membawa kita kepada suatu perasaan yang benar. Apa yang dirasakan Tuhan, itulah yang akan kita rasakan. Apa yang Tuhan hendak tunjukkan, itulah yang akan kita lihat. Dan di sanalah iman itu sedang bekerja. Inilah iman yang sesungguhnya, bahwa ketika kita dibawa kepada suatu sandaran yang sesungguhnya, yakni Yesus Kristus, bukan kepada apa yang terucap dari mulut kita. Jangan pernah jadikan apa yang saudara miliki sebagai batu sandungan kepada orang lain, atau bahkan menjadikan itu sebagai awal dari pengertian yang keliru. Jangan izinkan diri saudara berdosa karena salah menilai dan salah mengamati. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar mengasihi kita semua tanpa melihat siapa kita. Tetapi inilah waktunya kita harus memutuskan untuk berserah diri kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, atas firman yang kami telah dengarkan hari ini, bahwa Engkau telah menolong kami, memberikan pengertian yang benar, bahwa Engkau hadir untuk kami. Kamilah orang yang berdosa itu, yang sedang sakit, yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami bukanlah orang yang benar, kami hanya merasa, tetapi Tuhan tidak pernah melihat kami demikian. Kiranya Tuhan mengizinkan kami dalam kesempatan yang baik ini untuk dapat mengerti dan merespon bahwa banyak hal yang boleh kami kerjakan dalam keselamatan kami. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami dalam setiap hal, karena Engkau harus menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.